Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa luar biasa ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 5, tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Setelah membaca dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengetahui berbagai perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda di berbagai daerah dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Semuanya sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa. Nah, kalau anak-anakku sudah siap, mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga dengan membaca doa belajar tadi, kegiatan belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin, Allahumma amin. Nah anak-anak, minggu lalu kita telah belajar mengenai kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, di mana bangsa Belanda berniat untuk menguasai negara kita. Dan hari ini kita akan belajar mengenai sistem tanam paksa yang diterapkan oleh bangsa Belanda saat mereka menguasai negara kita. Dan kita juga akan membahas tentang peristiwa perlawanan terhadap kolonial Belanda di berbagai daerah. Anak-anak, berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, apakah sistem tanam paksa itu? Lalu, apa pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Nah, anak-anak, mari simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Nah, pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem ini juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanaman
wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Nah, adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain: banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian, sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Nah, anak-anak, tanam paksa mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker, yang nama samarannya adalah Multatuli, menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwe Dekker menuntut pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia, karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Usul Douwe Dekker antara lain: yang pertama, pendidikan atau edukasi; yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi; yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Nah, anak-anak, coba kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini ya, sehingga kalian lebih memahami materi yang dijelaskan ibu tadi. Pertanyaan pertama, apakah tanam paksa itu? Yang kedua, siapakah yang menerapkan tanam paksa? Yang ketiga, bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Yang keempat, siapakah penentang tanam paksa? Yang kelima, apa akibat tanam paksa? Dan pertanyaan terakhir, di manakah tanam paksa dilaksanakan? Nah, itulah beberapa pertanyaan mengenai sistem tanam paksa. Anak-anak, silakan dijawab ya pertanyaannya. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Mantap! Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memaparkan jawabannya ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial menjelang kedatangan bangsa Eropa? Masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Materinya dibaca dulu ya. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan materinya supaya kalian paham. Bagaimana? Semuanya sudah selesai membaca? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan berbagai perlawanan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda di berbagai daerah. Berbagai perlawanan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda antara lain: 1. Perang Paderi pada tahun 1803 sampai 1838. Perang Padri merupakan perang yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol melawan pemerintah kolonial Belanda.
Peristiwa ini berawal dari gerakan Paderi untuk memurnikan ajaran Islam di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang ini dikenal dengan nama Perang Padri karena merupakan perang antara kaum Padri atau kaum putih atau golongan agama melawan kaum hitam atau kaum adat dan Belanda. Tokoh-tokoh pendukung kaum Padri adalah Tuanku Nan Renceh, Tuanku Kota Tua, Tuanku Mensiangan, Tuanku Pasaman, Tuanku Tambusi, dan Tuanku Imam. Yang kedua, perlawanan Pattimura terhadap Belanda. Ketika Belanda kembali berkuasa di Maluku pada tahun 1817, monopoli diberlakukan lagi. Diberlakukan lagi sistem ekonomi uang kertas yang sangat dibenci dan keluar perintah sistem kerja paksa atau rodi. Belanda tampaknya juga tidak mau menyokong dan memperhatikan keberadaan gereja Protestan dan pengelolaan sekolah-sekolah Protestan secara layak. Inilah penyebab utama meletusnya Perang Maluku yang dipimpin Kapiten Pattimura. Pada tanggal 15 Mei 1817, pasukan Pattimura mengadakan penyerbuan ke benteng Dorstad. Dalam penyerangan tersebut, benteng Dorstad dapat diduduki oleh pasukan Pattimura, bahkan Residen Vandenberg beserta keluarganya tewas. Tentara Belanda yang tersisa dalam benteng tersebut menyerahkan diri. Dalam penyerbuan itu, Pattimura dibantu oleh Antoni Ribuk, Christina Marta Tiahahu, Philip Latumahina, dan Kapitan Said Printa. Berkat siasat Belanda yang berhasil membujuk Raja Boy, pada tanggal 11 November 1817, Thomas Matulesi atau yang akrab dikenal dengan gelar Kapiten Pattimura berhasil ditangkap di perbatasan Hutan Boy dan Haria. Yang ketiga itu ada perlawanan Diponegoro terhadap Belanda. Sebelum perang Diponegoro meletus, terjadi kekalutan di Istana Yogyakarta. Ketegangan mulai timbul ketika Sultan Hamengkubuwono II memecat dan menggeser pegawai istana dan bupati-bupati yang dahulu dipilih oleh Sultan Hamengkubuwono I. Kekacauan dalam istana semakin besar ketika mulai ada campur tangan Belanda. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Belanda menimbulkan kebencian rakyat. Kondisi ini memuncak menjadi perlawanan menentang Belanda. Sebab-sebab umum perlawanan Diponegoro antara lain, yang pertama, kekuasaan Raja Mataram semakin lemah, wilayah dipecah-pecah. Yang kedua, Belanda ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan dan pengangkatan raja pengganti. Yang ketiga, kaum bangsawan sangat dirugikan karena sebagian besar sumber penghasilannya diambil alih oleh Belanda. Mereka dilarang menyewakan tanah, bahkan diambil alih haknya. Yang keempat, adat istiadat keraton menjadi rusak dan kehidupan beragama menjadi merosot. Yang kelima, penderitaan rakyat yang berkepanjangan sebagai akibat dari berbagai macam pajak, seperti pajak hasil bumi, pajak jembatan, pajak jalan, pajak pasar, pajak ternak, pajak dagangan, pajak kepala, dan pajak tanah. Yang keempat itu ada perang puputan Jagaraga di Bali. Pada tahun 1844, sebuah kapal dagang Belanda kandas di daerah Prancang, yang tempatnya itu di daerah Jembara, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Buleleng. Kerajaan-kerajaan di Bali termasuk Buleleng pada saat itu memberlakukan hak tawan karang. Dengan demikian, kapal dagang Belanda tersebut menjadi hak Kerajaan Buleleng. Pemerintah kolonial Belanda
memprotes Raja Buleleng yang dianggap merampas kapal Belanda, namun tidak dihiraukan. Insiden inilah yang memicu pecahnya Perang Bali atau dikenal juga dengan nama Perang Jagaraga. Belanda melakukan penyerangan terhadap Pulau Bali pada tahun 1846. Yang menjadi sasaran pertama dan utama adalah Kerajaan Buleleng. Pati I Gusti Tut Jelantik beserta pasukan menghadapi serbuan Belanda dengan gigih. Pertempuran yang begitu heroik terjadi di Jagaraga yang merupakan salah satu benteng pertahanan Bali. Yang kelima itu ada perlawanan Antasari terhadap pemerintah Belanda. Campur tangan pemerintah Belanda dalam urusan pergantian kekuasaan di Banjar merupakan biang perpecahan. Sewaktu Sultan Adam Al-Wasik Billah memegang tahta kerajaan Banjar pada tahun 1825 sampai 1857, putra mahkota yang bernama Sultan Muda Abdurrahman meninggal dunia. Dengan demikian, calon berikutnya adalah putra Sultan Muda Abdurrahman atau cucu Sultan Adam. Yang menjadi masalah adalah cucu Sultan Adam dari putra mahkota ada 2 orang, yaitu Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjid. Sultan Adam cenderung untuk memilih Pangeran Hidayatullah. Alasannya memiliki perangai yang baik, taat beragama, luas pengetahuan, dan disukai rakyat. Sebaliknya, Pangeran Tamjid kelakuannya kurang terpuji, kurang taat beragama, dan bergaya hidup kebarat-baratan, meniru orang Belanda. Pangeran Tamjid inilah yang dekat dengan Belanda dan dijagokan oleh Belanda. Belanda menekan Sultan Adam dan mengancam supaya mengangkat Pangeran Tamjid. Di mana-mana timbul suara ketidakpuasan masyarakat terhadap Sultan Tamjidillah II, gelar Sultan Tamjid setelah naik tahta, dan kebencian rakyat terhadap Belanda. Kebencian rakyat lama-lama berubah menjadi bentuk perlawanan yang terjadi di mana-mana. Perlawanan tersebut dipimpin oleh seorang figur yang didambakan rakyat, yaitu Pangeran Antasari. Perlawanan yang keenamnya itu perlawanan Kerajaan Aceh terhadap Belanda. Penandatanganan Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda pada tahun 1871 membuka kesempatan kepada Belanda untuk mulai melakukan intervensi ke Kerajaan Aceh. Belanda menyatakan perang terhadap Kerajaan Aceh karena Kerajaan Aceh menolak dengan keras untuk mengakui kedaulatan Belanda. Inilah awal pertempuran terjadi antara pasukan Aceh dengan sebagian tentara Belanda yang mulai mendarat di Aceh. Dalam pertempuran itu, pasukan Aceh mundur ke kawasan Masjid Raya. Pasukan Aceh tidak semata-mata mundur, tapi juga sempat memberi perlawanan sehingga Mayor Jenderal Kohler sendiri tewas. Dengan demikian, Masjid Raya dapat direbut kembali oleh pasukan Aceh. Daerah-daerah di kawasan Aceh bangkit melakukan perlawanan. Para pemimpin Aceh yang diperhitungkan Belanda adalah Cut Nyaidin, Teku Umar, Tengku Cik Ditiro, Teku Cik Bugas, Habib Abdurrahman, dan Cut Mutia. Belanda mencoba menerapkan siasat konsentrasi stelsel, yaitu sistem garis pemusatan di mana Belanda memusatkan pasukannya di benteng-benteng sekitar kota termasuk Kutaraja. Belanda tidak melakukan serangan ke daerah-daerah, tetapi cukup mempertahankan kota dan pos-pos sekitarnya. Namun, siasat ini
tetap tidak berhasil mematahkan perlawanan rakyat Aceh. Yang ketujuh itu ada Perang Tapanuli pada tahun 1878 sampai 1907. Pada tahun 1878, Belanda mulai dengan gerakan militernya menyerang daerah Tapanuli, sehingga meletus Perang Tapanuli dari tahun 1878 sampai tahun 1907. Perlawanan Belanda di daerah Tapanuli dipimpin oleh Sisingamangaraja yang ke-12. Sebab-sebab terjadinya Perang Batak atau Perang Tapanuli. Raja Sisingamangaraja yang ke-12 menentang dan menolak daerah kekuasaannya di Tapanuli Selatan dikuasai Belanda. Belanda ingin mewujudkan Pax Nederlandis atau menguasai seluruh Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Sisingamangaraja 12, kekuasaan kolonial Belanda mulai memasuki daerah Tapanuli. Belanda ingin mewujudkan Pax Nederlandis yang dilakukan dengan berlindung di balik kegiatan Sending yang mengembangkan agama Kristen. Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung dengan dalih melindungi penyebaran agama Kristen. Sisingamangaraja 12 tidak menentang usaha-usaha mengembangkan agama Kristen, tetapi ia tidak bisa menerima tertanamnya kekuasaan Belanda di wilayah kekuasaannya. Menghadapi perluasan wilayah pendudukan yang dilakukan oleh Belanda, pada bulan Februari 1878, Sisingamangaraja 12 melancarkan serangan terhadap pos pasukan Belanda di Bahal Batu, dekat Tarutung, yang tepatnya di Tapanuli Utara. Pertempuran merebak sampai ke daerah Buntur, Bahal Batu, Balige, Siborang-borang, dan Lumban Julu. Dengan gigi, rakyat setempat berjuang saling bahu-membahu berlangsung sampai sekitar 7 tahun. Tetapi karena kekurangan senjata, pasukan Sisingamangaraja 12 semakin lama semakin mendesak, bahkan terpaksa ditinggal dan perjuangan dilanjutkan ke tempat lain. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Dan minggu depan kita akan belajar mengenai peristiwa-peristiwa sejarah pada awal masa pergerakan nasional, dan kita juga akan membahas peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda 1928. Jadi anak-anak, materi untuk minggu depan dibaca ya di rumah masing-masing. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sekian materi yang Ibu bawakan hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian ya. Terima kasih atas perhatian kalian, dan apabila ada salah kata dari Ibu, mohon dimaafkan ya. Dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.